Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Gempur terus siang malam, mantan di waktu-waktu paling mustajab, maka dia akan balik sendiri kepadamu. Ya, jadi sebenarnya kalau mantan itu nolak terus untuk balik kepada kita, kalau kita ingin balikan dengan dia, kan rumusnya harus mantan yang minta duluan atau balik sendiri. Karena kalau kita yang meminta untuk balikan dengan mantan, kita sudah tahu jawabannya, sudah merasakan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mantan selalu menolak kita. Ya, jadi kalau pengen balik dengan mantan, kuncinya atau rumusnya harus mantan yang memintanya atau dia balik sendiri kepada kita. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan agar mantan minta balik duluan atau balik sendiri di saat misal satu, mantan sudah tidak mau ketemu kita. Yang kedua, mantan sudah tidak pernah mau berkomunikasi lagi dengan kita. Semua media sosial kita, nomor telepon kita, dan seterusnya diblokir oleh mantan. Ya. 3. Mantan sudah mendapatkan pengganti kita. 4. Mantan sama sekali tidak pernah mengintip media sosial kita. Ya, dia tidak peduli lagi kan? Apakah kita sukses, kita mapan, kita tambah ganteng, tambah cantik, dan seterusnya. Karena dia sudah menemukan seseorang yang begitu cakepnya, yang begitu kayanya, yang memiliki pendidikan begitu tingginya, yang begitu lengkapnya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Satu-satunya adalah dengan terus menggempur mantan dengan doa-doa kita. Doa itu ya, apapun doanya itu bagus ya. Doa dalam bahasa Arab atau bahasa yang kita pahami atau doa dalam versi kita sendiri. Jadi kita kan selalu bertanya tuh, apa doanya Ustadz? Tanpa kita sadari sesungguhnya setiap hari kita juga berdoa dengan versi kita sendiri, dan banyak loh ya, di antara doa-doa kita itu yang terkabul. Contoh sederhana, mau berangkat kerja, dari subuh hujan turun dengan sangat lebatnya. Kita tidak punya mobil, adanya sepeda motor. Kalau kita pakai mantel atau jas hujan, ini tetap basah kuyup sampai ke tempat kerja. Mulailah hati kita membisikkan doa dalam bahasa yang kita pahami. Doa versi kita. Ya Allah, berhentikan dulu hujannya ya Allah sampai aku tiba di tempat kerja. Ya begitu masuk waktunya, biasa berangkat kerja, tiba-tiba hujannya berhenti. Ya, apalagi contoh nih ya, lupa naruh kunci sepeda motor. Kemudian kita cari-cari apa ya doa untuk menemukan kunci sepeda motor. Padahal 15 menit lagi harus ngantar misal anak ke sekolahan. Ya. Kemudian mulailah kita berdoa dengan doa versi kita sendiri. Ya Allah, berikan petunjuk di mana kunci sepeda motorku. Ya, tiba-tiba kita menoleh, ya, ada kunci sepeda motor.
Padahal mungkin tadi sudah kita lewati berkali-kali, kita tidak melihatnya. Doa kita itu dalam versi kita sendiri kok mustajab? Karena kita yakin dalam berdoa tadi. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul. Ya, nah. Jadi ya, ini kan bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu ada begitu banyak waktu-waktu yang mustajab kan untuk berdoa. Yang penting kita tahu kapan waktu mustajabnya untuk berdoa. Yang pertama, ketika kita sedang berpuasa, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Jadi dari waktu imsak sampai ke waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan salasatun la turaddu da'watuhumus sha'imu hatta yuftira. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Peringkat satunya da'watuhumus sha'imu hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Nah, saya dapat pertanyaan menarik tuh. Tapi kan kita mosok 12 jam berdoa terus Ustadz. Ya kalau bisa bagus. Ya tapi kan bagaimana, kita harus kerja, harus masak untuk buka puasa, ya, harus bawa kendaraan dan seterusnya. Nah, di antara 12 jam kita berpuasa itu ada waktu-waktu yang paling mustajab. Jadi waktunya saja sudah mustajab, kita memilih berdoanya di waktu-waktu yang paling mustajab, ya. Seperti doa ketika selesai mengerjakan sholat fardu, ya. Kemudian doa ketika pintu-pintu langit sedang terbuka, yakni ketika azan sedang berkumandang. Nah, itu tuh waktu-waktu paling mustajab yang kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah ya doa kita kecepatannya berkali-kali lipat untuk terkabulnya, ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ketika kita berbuka puasa, ya. Jadi salah satun la turaddu da'watuhumul imamul adil was-shaimu hina yuftira. Doa orang ketika berbuka puasa. Nah, itu juga waktunya sangat sebentar, ya. Karena orang lebih memilih untuk makan minum dulu daripada berdoa. Tahu-tahu beres makan, waktu mustajabnya sudah berlalu, ya. Nah, karena itu begitu beduk berbuka puasa berbunyi, ya, kita membatalkan puasa kita, bismillah, kita minum 1-2 teguk, kemudian kita berdoa dengan doa buka puasa, zahabas soma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru, insyaallah rasa dahaga sudah hilang, urat-urat sudah basah, dan pahala pun sudah ditetapkan, insya Allah. Nah, setelah itu langsung kita berdoa, ya Allah, kembalikanlah mantanku kepadaku, jadikanlah dia sebagai jodoh terbaikku, jodoh sejatiku fid dunia wal akhirah, amin, ya. Jadi berdoanya tidak sampai 1 menit kan. Nah, dan waktu mustajab yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh waktu mustajab yang ketiga, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang ketiga, ketika kita bangun makan sahur itu ya, sepertiga malam menjelang fajar, kira-kira dari jam 2 pagi sampai masuknya waktu imsak itu ya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lailil akhiru yakulu mayyad'uni fa astajibalahu ya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ya, Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala ya, turun ke langitnya dunia ya, setiap malam, kulla lailatin, artinya di bulan Ramadan ya, setelah bulan Ramadan juga ya, kulla lailatin ila sama'id dunya, ke langitnya dunia, hina yabqa ya, sulusul lailil akhiru, sepertiga malam menjelang fajar, yakulu mayyad'uni fa astajibalahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan ya. Ini luar biasa nih waktu ini. Kalau kita berdoa, doa kita itu kan naik sampai ke pintu-pintu langit ya, untuk menunggu waktunya terkabul ketika kita berdoa. Tetapi di sepertiga malam menjelang fajar, Allah subhanahu wa ta'ala yang turun ke langitnya dunia ya, untuk mendengarkan doa-doa kita dan untuk menjawab langsung doa-doa kita. Kalau waktu-waktu mustajab ini kita gunakan untuk menggempur mantan agar menjadi jodoh sejati kita fid dunia wal akhirah, di waktu-waktu yang doa tidak tertolak, yang doa terkabul, bahkan di waktu di mana Allah begitu dekat dengan kita untuk langsung mengabulkan doa kita, maka apa pilihannya bagi mantan? Ya, satu-satunya pilihan, ketika doa ini terkabul, dia datang sendiri kepada kita. Dia balik sendiri kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.